dia keluar. Nah, jadi seperti ini kalau di itu ya. Jadi dia mengurangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Koi seluruh Indonesia Raya. Ngobrol-ngobrol masalah koi ya teman-teman. Untuk perawatannya itu tergantung ini apa namanya, tergantung orang masing-masing, penghobi masing-masing. Ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan-ringan aja. Jadi tergantung teman-teman. Untuk kali ini akan saya ajak memasang sesuatu di kolam saya untuk perawatan, ya bisa dikatakan ya, untuk kesehatan koi juga bisa dikatakan iya. Soalnya dalam memelihara koi airnya kan juga harus dijaga ya, maksudnya untuk kebersihan yang jelas, kejernihannya, terus yang paling jelas itu biasanya kadar oksigen dalam air ya, atau DO kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah, istilah-istilah seperti itu saya nggak terlalu paham. Jadi kadar oksigen dalam air itu harus terjaga, semakin besar semakin banyak semakin bagus untuk pertumbuhan dan kesehatan koi. Yang saya baca seperti itu. Salah satunya teman-teman biasanya kan pakai air terjun tuh, air terjun kan, waterfall itu kan gerojokannya kan timbul blukuduk itu, nanti ada kadar oksigennya. Terus ada yang pakai apa namanya, aerator kan mengeluarkan gelembung air tuh. Gelembung air juga tergantung batu aeratornya atau uniringnya. Kalau uniringnya bagus, dia nanti apa namanya gelembung udaranya itu meletus di dalam air, semakin kecil meletus dan akhirnya terurai menjadi kadar oksigen yang dalam air itu. Maaf ya, istilahnya saya kurang tahu, koreksi kalau saya salah, tulis di komentar nanti kalau ini. Jadi dua itu, tapi ada satu lagi nih teman-teman yang apa, jarang dipakai teman-teman untuk dipasang di kolamnya untuk menambah kadar oksigen. Jadi kolam saya itu kebetulan ada arus atas itu yang di pojok sana itu. Nah itu kan dulu di video saya sebelumnya saya pakai Venturi sederhana ya, cuman saya kasih selang jadi keluar gelembungnya, tapi sekarang nggak terlalu keluar gelembungnya, nggak tahu selangnya udah menceng atau apa. Jadi sekarang akan saya modif lagi, akan saya pasang satu alat biar keluar gelembung udaranya menjadi Venturi. Venturi itu dua keuntungan, dia sebagai arus juga mengeluarkan gelembung udara. Ini kemarin saya beli di marketplace ya, di Tokopedia. Ini Venturi injektor, kebetulan itu kan 1 dem ya, ini saya beli yang 1 dem. Jadi menyesuaikan aja teman-teman, pompa arusnya itu berapa dem atau berapa inci, nanti beli aja. Ini kemarin saya beli 60.000 kalau nggak salah, lupa saya, udah lama belum saya pasang-pasang, ini baru ada kesempatan masak. Jadi di sini ada panahnya teman-teman ya, jangan sampai kebalik. Ini ada panahnya, jadi yang sini itu inputnya, yang sini outputnya. Jangan kebalik ya, kalau kebalik nanti nggak keluar airnya. Oke, coba kita pasang teman-teman, langsung saja. Oh iya, ketinggalan, alatnya cuma sederhana ya. Ini kan kebetulan pakai drat luar, jadi pakai ini keni drat dalam yang untuk di atas ya, nanti biar langsung itu. Terus yang bawah pakai keni drat lurus biasa begini, untuk sambungannya begini nanti. Seperti ini ya, sambungannya seperti ini nanti. Kebalik nih. Nah ini, jadi nanti ini masangnya gampang aja. Ini dari pompa, ini dari pompa masuk sesuai panahnya ini ya, kan ada panahnya ini. Pompa ini baru ke outputnya, ke arus. Ini dikasih selang ke atas biar nyedot udara. Oke, langsung kita bongkar aja dulu di pompanya sana.
Mari kita lihat dulu keadaan chamber pompa saya. Oke, copot. Nah, jadi nanti ini ya, ini pompa 5800 ke waterfall. Saya cabang 2 soalnya di inputnya, outputnya di atas pakai setengah inci sama 3/4. Nah, ini pompa arusnya nih 1 inci, ini juga 5800. Nanti kita coba pasang di bawah ini dulu ya, vertikal ke atas, bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ya baru ke sini. Coba dulu ke atas, nanti bisa keluar apa enggak, apa gelembung-gelembung udaranya. Terus yang ini pompa cadangan aja, ini pompa cadangan, kalau ada apa-apa nanti pakai yang ini. Ini juga pompa cadangan, tidak nyala. Oke, kita bongkar dulu, kita pasang. Jadi ini teman-teman ya, nanti kan ini ukurannya udah pas nih, tingginya segini ya. Nah, nanti kita paskan seperti ini, kita tinggal nambah pipa ke arah situ tuh, ke sambungan ini, nanti diukur aja. Oke, kita potong dulu ya. Oh ya, untuk ininya boleh pakai selotip, boleh tidak. Ini enggak pakai selotip, saya langsung aja. Terus ini jangan lupa ya, nanti dikasih selang menuju ke atas. Untuk menghadapnya ini menyesuaikan ya teman-teman. Untuk atasnya menyesuaikan lokasinya, ini pasnya ini saya hadapkan agak seram sedikit. Kita pasang ya. Oh ya, untuk selangnya sementara saya pakai selang ini ya, nanti kita coba kalau berhasil baru kita rapikan. Oke, kita lihat dulu, udah saya pasang. Nah, udah tertancap begitu ya, nggak kelihatan ya. Nah, sementara kita pakai selang ini dulu dari cucian. Nanti kalau udah berhasil baru kita kita rapikan ya. Oke, ini jangan lupa, yang penting dia menghadap ke atas, ujungnya selang itu dia nancap di situ ya. Itu menghadap ke atas, gunanya untuk menyedot udara dari luar. Terus sini aja lah ya. Udah begini. Ini ya. Coba kita hidupkan, semoga berhasil. Oh, salah. Ini MCB-nya. Oke, berhasil teman-teman. Keluar oksigennya tuh. Dari suaranya udah kelihatan. Bentar, kita matikan dulu itunya, aeratornya, biar terlihat perbedaannya. Kalau dari suaranya udah keluar, ini pasti gelembungnya. Nggak kelihatannya. Coba kita lihat dari kaca ya. Wah, nggak kelihatan. Kolam apa? Tapi saya nggak bisa nyelam lagi. Kita putar ya. Nah, keluar tapi nggak terlalu kenceng jadinya, apa arusnya itu. Ini nggak terlalu kenceng dia keluar. Nah, jadi seperti ini. Kalau di itu ya, jadi dia mengurangi tekanan juga. Cuman dia keluar udaranya, cuman tekanannya berkurang. Nanti kita coba yang di sini aja ya. Oke, seperti itu. Jadi debitnya berkurang teman-teman. Dari sistemnya kan memang kelihatan kan dia mengkerucut begitu. Sekarang kita coba ini ya, outputnya bukan di sini tapi injektornya tidak di sini, tapi kita pasang di sana, di ujung sana, nah di outputnya sana. Keluarnya seperti apa? Sekarang kita coba pasang di ujung sini aja dulu ya. Nah, soalnya yang tadi di dalam situ itu
keluar oksigennya, cuman nggak terlalu kencang, harus sama-sama di sini dulu aman sih, soalnya kan disenggol-senggol sama ikan gitu. Kita nyalakan dulu. Bagus di sini teman-teman. Bagusan di sini ya ternyata ya. Bisa kelihatan kan itunya? Nah, itu tuh. Kita lihat dari bawah ya. Nah, itu keluarannya bagus. Jadi kita pasang di sini aja ya. Nanti kita rapikan dulu. Saya skip dulu biar nggak terlalu panjang videonya. Oke? Oke teman-teman, saya ambil kesimpulan ya. Tadi pertama kan saya pasang di sana yang vertikal ya. Itu gelembung udaranya bagus, cuman tekanannya berkurang. Dari strukturnya kan struktur di dalamnya venturi injektor itu kan dia mengerucut kecil begitu ya. Nanti di video saya berikutnya akan saya coba buka ya. Jadi dia otomatis debitnya berkurang. Jadi untuk memaksimalkan tekanannya dan gelembung udaranya, akhirnya saya pasang di ujung itu. Ya semoga aja tidak ini ya, tidak gampang copot, soalnya tidak saya lem. Di situ kan tempatnya makanan dan ikan sering bermain di situ, biar semoga tidak tersenggol dan tidak gampang lepas, soalnya tidak saya lem. Jadi saya pasang di pojok situ, kita lihat di sini. Wah, itu kelihatan kan? Nanti saya videokan lagi waktu udah bening dan nggak silau ya, biar lebih jelas lihatnya. Jadi seperti itu. Untuk debitnya juga pasti berkurang, kita lihat. Nah ini kan biasanya di mana ini overflow itu pas press di sini. Ini udah jalan 10 menitan tapi air belum maksimal ke situ, jadi debit airnya berkurang teman-teman. Nah dilihat dari skimmer juga, itu dia nggak jelas ya. Nah itu dia biasanya sampai sini, ini turun 1 cm, berarti kan debitnya berkurang dari setelah kita pasang venturi injektor. Kita lihat di chambernya juga sama, dia airnya agak naik. Ini agak naik, biasanya agak turun dia. Jadi kan sedotannya berkurang nih, soalnya yaitu tadi dari konstruksinya venturi injektornya dia mengerucut sehingga tekanannya ditahan oleh kerucutnya, itu otomatis outputnya pasti berkurang. Seperti itu. Yang penting yang penting ada gelembung udaranya ya. Nanti pasti dia ngisi sendiri, soalnya ini kan saya pakai pelampung dan kalau malam dia ngisi otomatis, soalnya tekanan air PDAM kalau malam kenceng banget. Oke teman-teman, cukup sekian tips dari saya, bukan tips ya, penambahan aksesoris di kolam saya untuk memaksimalkan pompa arus yang saya manfaatkan sebagai venturi, biar menambah kadar oksigen juga di dalam air kolam saya, biar ikannya lebih seger lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Untuk kritik dan saran silakan coret-coret, kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Dan untuk teman-teman yang mau cari pakan, silakan mampir ke online shop saya di Tokopedia atau di Shopee. Untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, atau teman-teman lewat Banyuwangi, silakan mampir ke toko saya, ngopi-ngopi bareng, sharing bareng, belajar bareng tentang dunia koi. Saya juga masih belajar. Untuk di map tinggal ketik saja Kops Koi Banyuwangi, pasti ketemu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.